Pada video ini kita mempelajari bagaimana menggunakan linear programming untuk menyelesaikan persoalan atau pengambilan keputusan bagi manajemen. Kita akan belajar formulasi modelnya dan bagaimana menyelesaikannya secara grafis. Banyak keputusan dalam manajemen terkait dengan mencapai suatu tujuan tertentu, ya, dengan adanya pembatasan dan pembatasan karena lingkungan operasi. Pembatasan bisa dalam bentuk sumber daya yang terbatas seperti waktu, tenaga kerja, energi, material, uang, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk pembatasan yang sifatnya panduan seperti resep atau spesifikasi engineering. Ya. Dan tujuannya biasanya salah satu di antara dua. Yang pertama mungkin memaksimalkan profit, maximize profit, ya, atau bisa juga meminimalkan biaya. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan linear programming. Ada 3 langkah dalam menggunakan teknik linear programming. Pertama, problem harus dapat diidentifikasi sebagai problem yang dapat diselesaikan dengan linear programming. Yang kedua, problem yang tidak struktur harus dapat diformulasikan ke dalam persamaan matematika. Dan yang ketiga, model tadi dapat diselesaikan dengan teknik-teknik matematika yang ada. Dan yang terakhir tentu saja ada tambahan bahwa dia bersifat linear, jadi solusinya itu modelnya harus linear dan dapat diselesaikan dengan langkah-langkah matematik yang disebut program. Formulasi model. Nah, untuk bisa melakukan formulasi model, maka pertama kita harus mendefinisikan apa yang disebut decision variables. Decision variables itu adalah simbol matematika yang menunjukkan pada tingkat aktivitas berapa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Itu satu komponen dalam formulasi model. Jadi misalnya perusahaan memproduksi radio, toaster, sama clocks. Maka X1 itu menjadi lambang radio, X2 toaster, X3 clocks. Dan hasil akhir itu disebut keputusan. Jadi memproduksi 100 radio, memproduksi 100 toaster, atau memproduksi 500 clocks. Yang kedua, yang kita sebut objective function. Objective function adalah model matematika linear yang menggambarkan tujuan perusahaan dalam bentuk decision variables. Jadi, memproduksi berapa barang X, berapa barang Y, yang memaksimalkan atau memaksimalkan profit atau minimalkan biaya produksi. Yang ketiga, yang kita sebut adalah model constraint. Ini juga hubungannya harus linear dari decision variables yang menyatakan pembatasan yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap lingkungan operasi. Misalnya, maksimal hanya 40 jam labor untuk memproduksi radio, atau 80 jam dalam satu hari memproduksi. Ya. Jumlah nanti yang dihasilkan dari sini, berapa yang digunakan, itu misalnya jumlah 40 jam yang tersedia, itu kita sebut parameter. Nah, apabila kita sudah tahu, jadi pertama kita harus tahu, mendefinisikan decision variables, membuat objective function, dan membuat model constraint. Nah, ini kita ambil satu contoh ya. Ada satu perusahaan, Beaver Creek Pottery Company, ya. Ini memproduksi clay bowls dan mugs. Ya, dua itu. Clay bowl itu mangkok sama cangkir, ya. Nah, untuk memproduksi mangkok, maka membutuhkan clay sama tenaga kerja, ya, dua. Dalam kasus kita dua. Ada 2 sumber daya yang kita gunakan, bahan sama labor. Bahan total yang tersedia 120 pound per hari untuk memproduksi baik mangkok maupun cangkir. Dan juga hanya 40 jam per hari labor yang tersedia untuk memproduksi kedua produk ini. Nah, nanti kita harus mencari dengan keterbatasan ini berapa jumlah cangkir yang diproduksi dan jumlah mangkok yang diproduksi yang memaksimalkan profit kita, di mana profit untuk satu mangkok
$40 dan untuk satu cangkir $50. Ya, jadi di sini kita dapatkan data kebutuhannya untuk memproduksi satu mangkok itu perlu 1 jam per unit labor dan 4 pound tanah clay dan profitnya 40. Sementara untuk mug atau cangkir 2 jam per unit dan hanya membutuhkan 3 pound clay dan profitnya $50 per unit. Ya, tadi ada 40 jam maksimal ya labor dan 120 pound clay atau tanah. Nah, kita siapkan. Tentu saja pertama decision variables-nya apa? Berapa jumlah mangkok yang diproduksi X1, berapa jumlah mangkok jumlah cangkir yang diproduksi X2. Lalu kita tentukan objective function. Objective function adalah memaksimalkan Z. Z adalah total profit per hari yang untuk X1 per unit $40 dan X2 per unit $50. Ya, jadi maximize Z sama dengan 40 X1 plus 50 X2. Lalu yang ketiga, kita membuat yang namanya model constraint. Ya. Constraint yang dihadapi perusahaan yang pertama adalah labor. Hanya maksimal 40 jam per hari, sementara setiap mangkok memerlukan 1 jam dan setiap cangkir memerlukan 2 jam. Constraint kedua adalah dalam hal tanah atau clay, ya, maksimal yang bisa digunakan 120 pound, ada 4 pound untuk memproduksi mangkok dan 3 pound untuk memproduksi cangkir. Dan semuanya ini constraint-nya tidak boleh negatif, jadi semuanya harus positif. Maka kita masukkan yang kita sebut non-negativity constraint. Sehingga dengan demikian, model matematika kita bisa kita nyatakan maximize Z sama dengan 40 X1 tambah 50 X2, subject to X1 plus 2 X2 kurang dari atau sama dengan 40, 4X1 tambah 3X2 kurang dari atau sama dengan 120, X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan? Kita bisa melakukan dengan uji coba. Ya. Misalnya kita uji coba, kita produksi 5 mangkok dan 10 cangkir, kita masukkan. Ternyata penggunaan dari labor-nya di bawah 40, di bawah constraint, berarti ini visible. Kemudian penggunaan tanahnya juga di bawah constraint, berarti visible. Karena semuanya di dalam constraint, tidak melebihi constraint, maka itu disebut solusi yang visible atau solusi yang possible. Ya. Dari situ, berapa profit yang kita dapatkan, kita masukkan ke persamaan, ya, 40 kali 5 tambah 50 kali 10, kita peroleh 700. Nah, sekarang kita coba, misalnya, X1 10, X2 20, ya. Profitnya berapa? 1.400. Tetapi ini tidak visible. Kenapa? Karena begitu kita masukkan ke constraint pertama, dia sudah lebih dari 40-50. Sehingga walaupun ini profitnya lebih tinggi, tetapi tidak visible. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan maksimal, Z yang maksimal ini, kita bisa menggunakan model grafis. Ya, model grafis kita gambarkan dalam bentuk grafis untuk semua persamaan yang kita buat di sini. Jadi kita buat grafis, ini sumbu X, X1, sumbu Y produksi X2. Nah, tahap pertama kita buat grafik untuk constraint. Constraint-nya untuk bisa membuat grafik, kita buat yang dalam bentuk sama dengan X1 plus 2X2 sama dengan 40. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya 20. Kalau X2-nya 0, X1-nya 40. Nah, dari sini kita bisa buatkan di sini. Ya. X1 40, X2 20, kita tarik garis. Ini constraint pertama. Yang di atas ini tidak visible. Bagi constraint pertama, yang di bawah ini, yang angkanya positif, itu daerah visible. Ya. Ini yang visible, ini tidak. Jadi A visible, B tidak visible. Lalu kita buat untuk yang constraint kedua. Ya, di constraint kedua, nanti kita ketemu angkanya 4X1 plus 3X2 lebih kurang
kurang dari atau sama dengan 120, maka kita peroleh grafik ini daerah visible, ini daerah yang tidak visible. Lalu keduanya kita gabung. Nah, ketika kita gabung, maka yang daerah visible adalah daerah ini, yang visible bagi kedua constraint tadi. Pada titik R ini visible, pada titik S itu tidak visible, apalagi pada titik T. Ya, jadi nanti yang akan visible, yang akan bisa dihasilkan hanya angka-angka pada area di sini. Nah, bagaimana menemukan solusi optimal? Nah, menemukan solusi optimal dengan pendekatan grafis itu kita harus lihat objective function. Jadi misalnya kita masukkan ini tadi 40x1 tambah 50x2 sama dengan 800. Nah, kita plot di sini ya. Waktu kita plot angkanya di sini. Nah, angka ini, grafik ini, grafik yang memenuhi persamaan ini, itu kemudian kita geser secara paralel. Terus, ini untuk 120 masih ada yang visible. Tapi begitu 1600 tidak visible. Maka kita cari yang paling mendekati. Dan ketika paling mendekati ini, garis ini, ya, itu adalah optimal point pada titik B. Nah, titik B itu berapa? Tinggal kita hitung aja karena titik B ini perpotongan dua grafik ini, maka kita bisa hitung berapa titik B. Ya. Titik B tadi, ini perhitungannya untuk X2 sama dengan 8, X1 sama dengan 24. Berarti optimal solusinya adalah pada titik X1 24 dan X2 28 atau pada tingkat profit 1360. Satu hal yang menarik dalam linear programming adalah solusi yang paling optimal akan berada pada titik terluar ini, ya, yang kita sebut corner points. Nah, atau paling tidak pada titik ini, pada titik B sama C. Apabila objektif fungsinya tadi kebetulan slope-nya paralel dengan AB ini, maka akan ada banyak solusi yang optimal. Ya, jadi lebih dari satu. Atau sebaliknya ketika paralel dengan BC, maka akan bisa lebih dari satu juga. Antara titik B dan C ini semuanya menjadi mungkin sebagai solusi optimal. Tapi bisa juga lebih besar lagi, jadi dia hanya di titik A, atau di titik B, atau di titik C. Jadi kemungkinan untuk optimal solution hanya di yang kita sebut corner points tadi, tergantung pada slope dari objective function-nya. Kita misalnya kalau objective function-nya slope-nya seperti ini, ya, maka tentu titik yang paling optimal adalah pada titik X1 30 dan tidak produksi X2 sama sekali. Demikian juga kalau sebaliknya, ketika slope-nya agak mendatar, maka bisa jadi titik A lah yang menjadi optimal solution dari persoalan linear programming. Ketika solusi ataupun optimal solution didapatkan, ya, maka kita dapat menentukan apa yang disebut slack variable. Slack variable adalah sisa dari constraint tadi setelah kita memproduksi berdasarkan solusi yang kita tetapkan. Dengan cara mengubah ketidaksamaan tadi menjadi persamaan dengan menambahkan slack variabel S1 sama S2 untuk masing-masing. S1 berarti untuk X1, S2 untuk X2 ya. Untuk maksudnya X1 untuk labor, S2 untuk clay. Nah, dari sini kita bisa memasukkan, misalnya kita putuskan kita gunakan X1 sama X2 5 dan 10. Maka dari sini kita bisa tahu ada slack, ada sisa variabel 15 untuk S1 dan sisa variabel untuk S2 ada 70. Ya, dengan demikian ada unused resources di sini. Ya. Nah, kalau kita 0 tidak produksi, maka semua tidak kita gunakan. Jadi slack variabelnya maksimal. Ya.
Nah, kalau kita masukkan tadi, model tadi, kalau misalnya dalam konteks tadi, slack variabel tadi tidak bisa kita kita mendapatkan profit, ya, maka kita bisa masukkan ke decision variables dengan menambahkan 0S1 dan 0S2. Dan S1 dan S2 juga harus tidak boleh negatif, ya. Nah, dari sini kita juga bisa dapatkan di sini solusinya ada beberapa, ya. Kita coba lihat pada 3 titik saja. Di sini kalau titiknya X2 saja yang diproduksi, ada sisa pada clay 60, maka kita bisa mendapatkan yang namanya objective functionnya X1 plus 2X2 plus S 40 sama dengan 40. Ya. Kemudian di sini pada titik optimal tidak ada slack sama sekali karena dua-duanya terpakai S1 S2. Pada titik 30 itu ada slack pada labor sebesar 10. Ya. Ini cara lain untuk mengetahui berapa optimal solution pada titik tertentu dan berapa slack-nya. Model persoalan kedua yang dapat diselesaikan dengan linear programming adalah minimization model. Di sini kita berikan contoh, misalnya ada seorang petani yang ingin menanam tanaman pada musim semi dan memerlukan pupuk untuk ladangnya. Ada dua jenis merek, yang pertama Super Grow, yang kedua Crop Quick. Setiap merek ini mempunyai komposisi kimiawi berbeda. Jadi untuk Super Grow itu 2 pound per karung nitrogen dan 4 pound per karung fosfat. Sementara Crop Quick 4 pound per karung nitrogen dan 3 pound per karung fosfat. Nah, di sini kita berusaha mendapatkan menggunakan ini dua merek tadi, ya. Kita coba cari yang termurah, kombinasi mana yang termurah sehingga bisa memenuhi tadi kebutuhan untuk melakukan pemupukan pada ladangnya. Nah, jadi di sini Super Grow harganya $6 tapi mengandung 2 pound nitrogen dan 4 pound fosfat, sementara Crop Quick $3, 4 pound nitrogen dan 3 pound fosfat. Nah, di sini kebutuhannya apa? Minimal 16 pound nitrogen dan 24 pound fosfat. Nah, ini bisa kita buat. Pertama, decision variables-nya berapa karung Super Grow dan berapa karung Crop Quick yang akan dibeli. Jadi minimize Z 6X1 plus 3X2, di mana X1 adalah jumlah Super Grow yang akan dibeli, X2 jumlah Super Crop Quick yang akan dibeli. Lalu model constraint-nya paling tidak ada 16 pound nitrogen dari kombinasi tadi untuk Super Grow sama Quick Crop. Super Grow mengandung 2 pound nitrogen, Quick Crop 4 pound nitrogen. Ya. Kemudian yang kedua, constraint yang kedua adalah terkait dengan fosfat. Ya. Sama, kita buat persamaannya sehingga keseluruhan persamaannya akan seperti ini. Lalu kita bisa selesaikan secara grafis, kita buat grafiknya untuk constraint, tetapi sekarang yang visible adalah di atas, bukannya di bawah. Bukannya di sini, sekarang di atas, karena ini minimize problem. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita gambarkan decision function-nya. Ya. Nah, decision function-nya, ini grafisnya kita buat, ya. Dari situ kita peroleh bahwa yang kita produksi X2 8 dan X1 adalah 0. Ya. Dengan cara demikian kita bisa hitung berapa kebutuhan dari ininya, dari cost-nya. Ya, cost yang paling minimal adalah 24. Pada persoalan yang meminimalisasi seperti kasus kita yang kedua ini, maka yang akan muncul bukannya
slack variabel tapi surplus variabel. Polanya sama, yaitu tinggal kita ubah ketidaksamaan menjadi persamaan, kemudian tinggal kita masukkan solusi kita, misalnya solusi kita secara hipotesis kita katakan X1 0, X2 10. Maka di situ akan ada slack nitrogen sebesar 24 pound yang tidak terpakai, ya. Nah, ini juga nanti bisa kita buat untuk semua ini titik-titik yang solusi tadi, ya. Yang di sini kita bisa dapatkan S1-nya slack-nya 16, S2-nya 0. Lalu di sini S1 dan S2-nya 0, tidak ada surplus variabel sama sekali. Dan sini ada S1 0, S2 8, ada surplus variabel 8 untuk fosfat, ya. Kita bisa hitung berapa masing-masing. Kemudian pada bagian terakhir kita akan membahas berbagai bentuk yang tidak reguler. Pertama, multiple optimal solution, ya. Multiple optimal solution itu maksudnya solusinya lebih dari satu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau grafik untuk objective function, ya, ini kemiringannya paralel atau sama dengan salah satu sisi ini, maka semua kemungkinan pada B dan C ini bisa menjadi solusi. Itu yang disebut alternate optimal solution. Kemudian bisa juga yang kita sebut invisible problem. Jadi problemnya tidak akan mendapatkan hasil karena di satu sisi memenuhi ini tetapi tidak memenuhi constraint yang ketiga, sehingga tidak ada satupun yang bisa dipenuhi. Lalu yang keempat ada yang namanya unbounded. Yang unbounded ini kita tidak pernah menemukan karena salah satu constraint-nya itu tak terhingga, sehingga pada akhirnya objective function tidak pernah ketemu titik optimal. Nah, yang terakhir kita belajar apa yang disebut dengan karakteristik linear programming problem, ya. Nah, di sini yang pasti karakteristik pertama adalah mengharuskan ada pilihan keputusan, ya, antara A, B, C. Jadi harus ada lebih dari satu alternatif pengambilan model. Nah, biasanya contohnya adalah berapa banyak yang akan diproduksi dalam kasus di atas atau berapa banyak yang akan dibeli. Kemudian problem juga ada tujuannya yang ingin dicapai, ya, memaksimalkan atau meminimalkan. Yang ketiga, ada pembatasan, ya, ada constraint, sehingga tidak mungkin kita bisa melakukannya mencapai dengan tanpa batas. Jadi ada keterbatasannya. Itu tiga hal yang menjadi karakteristik utama. Nah, apa saja propertinya? Properti pertama adalah bahwa hubungan, ya, yang di dalam model tadi itu dapat dinyatakan secara untuk objective function-nya dapat dinyatakan secara garis lurus. Semuanya segaris lurus atau disebut hubungannya menunjukkan proporsionalitas. Ya. Tingkat perubahan, slope, fungsi, dan sebagainya konstan. Perubahan pada satu decision variabel akan menghasilkan perubahan yang sama pada decision yang lainnya secara relatif. Kemudian yang kedua, itu linear programming mengharuskan objective function term sama constraint term-nya itu aditif, ya, jadi menambah, bukan sifatnya yang bukan aditif, ya, misalnya kuadratik atau dan sebagainya, jadi harus adaptif. Yang ketiga, variabelnya itu bersifat continuous, bukannya integer, jadi dapat dipecah-pecah. Yang keempat, semua parameter diasumsikan kita ketahui dengan pasti atau certainty. Jadi ada secara proportionality, additive, divisible, dan certainty. Itu materi kita terkait dengan linear programming dari bukunya Bernard W. Taylor, ya. Sekarang silakan mengerjakan semua soal di bab 2 buku Introduction to Management Science version edisi 11 karangan Bernard W. Taylor. Semua soal yang kelipatan 3, jadi 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Selamat mengerjakan.